Rumah subsidi, kemudian kredit usaha dengan bunga 5% hingga pengemudi ojol dapat hasil 92%. Itu beberapa janji Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini. Buruh pun mendambakan janji-janji itu benar-benar bisa terlaksana. Pertanyaannya bagaimana pemerintah bisa membuktikan komitmen itu? Saya akan diskusikan ini bersama anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB Zainul Munasihin dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat malam semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Selamat malam. malam, Waalaikumsalam. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Zainul, dari janji-janji disampaikan Presiden di May Day hari ini, sudah ada beberapa yang sempat dibahas antara pemerintah mungkin dengan Menaker, dengan teman-teman di Komisi 9? Dari sekian yang disampaikan Pak Prabowo terkait janji beliau kepada para pekerja, ada beberapa yang sudah dibicarakan pendahuluan dengan kita ya. Yang pertama itu adalah menyangkut soal revisi Undang-Undang Tenaga Kerja sebagai amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Tenaga Kerja. Sudah sempat ada pembicaraan, tapi masih sangat awal ya, masih sangat awal. Sampai sekarang kita masih menunggu sebenarnya surpres ya, surat dari Presiden terkait pembahasan revisi Undang-Undang Tenaga Kerja ini. Tapi pembicaraan-pembicaraan di awal ya, pembahasan di term-term yang pokok-pokok pikiran sudah mulai digulirkan antara kita juga dengan Kementerian Tenaga Kerja. Yang kemudian yang kedua menyangkut soal ojol ya, soal ojol karena itu lebih ke Komisi 5 ya, bukan di Komisi 9. Saya kira pembicaraan antara pemerintah dengan DPR terkait dengan pekerja gig ekonomi ini juga sudah mulai ada pembahasan awal, bahkan sekarang Komisi 5 DPR RI sudah mulai mencoba untuk menginisiasi terbitnya regulasi atau undang-undang yang mengatur pekerja gig ekonomi, salah satunya adalah teman-teman di ojol. Jadi beberapa poin sudah sempat dibicarakan, tapi eksekusinya kan lebih banyak nanti di pemerintah ya. Contoh misalnya yang terkait kebijakan pemerintah yang meminta aplikator ojol untuk menyisihkan 92% keuntungannya untuk para mitra, itu kan sudah diterbitkan perpresnya oleh Pak Prabowo per hari ini ya. Jadi saya kira eksekusinya lebih banyak di pemerintah. Tapi kalau kemudian ada, sorry saya potong Pak, kalau kemudian ada bantuan rumah, kemudian ada janji yang disampaikan ada daycare yang bakal dibangun di kawasan industri dan semacamnya dengan harapan itu bisa mendukung perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh, menurut Anda itu semua yang disampaikan Presiden tadi pagi itu cukup relevan in this economy untuk para buruh? Menurut saya cukup ya, karena itu yang dibutuhkan paling mendesak dan mendasar bagi para pekerja kita, selain soal hak-hak upah dan segala macam ya. Saya kira itu sangat dibutuhkan dan menurut saya sangat tepat kalau Presiden memberikan atensi khusus kepada para pekerja kita melalui intervensi-intervensi yang disebutkan tadi itu. Daycare, kemudian rumah bersubsidi, kredit usaha mikro. Saya kira itu sangat tepat dan sebagian sebenarnya sudah tersedia, tapi mungkin karena belum ada keseriusan dan juga belum ada yang bisa menjembatani secara lebih konkret, beberapa kebijakan pemerintah yang sudah disebut oleh Pak Prabowo itu belum tereksekusi dengan baik di lapangan. Contoh misalnya kredit usaha mikro. Pemerintah sudah menyiapkan kredit usaha mikro itu sampai di level bunga 3% melalui membiayai PIP ya, PI itu. Jadi sudah ada, nanti ada lagi KUR. Ya, KUR juga begitu, bunganya antara 4 sampai dengan 6%. Tapi problemnya adalah realisasi di lapangannya masih banyak perbankan kita yang masih belum terbuka terhadap pengajuan kredit usaha mikro yang diajukan oleh warga masyarakat kita. Nah, dengan penegasan Pak Presiden tadi itu menurut saya ini warning ya kepada perbankan kita khususnya yang Himbara untuk mempercepat realisasi kredit usaha mikro ini kepada para pekerja. Pak Agus, dari sekian banyak yang disampaikan rencana-rencana Presiden kepada para buruh ini, mana yang realistis dan bisa cepat untuk dieksekusi tahun ini, Pak? Ya, saya sih ragu ya dari sisi financial support. Kita sudah kegerus ini sekarang, semua pos keuangan sudah hampir cadangan tinggal 120 triliun. Saya terus terang agak ragu itu mana yang bisa direalisasikan.
Karena biasa Presiden itu selalu bilang, ini begini, tapi kan underlying-nya ada nggak? Saya khawatir sekali itu, karena yang disebutkan itu banyak underlying atau latar belakang kebijakannya, perundangannya nggak lengkap. Itu mesti dilengkapi dulu. Nah, kalau main langsung begitu bisa berbahaya dari sisi tata kelola negara. Sehingga kalau menurut Anda, kalau in this economy, saya sekali lagi membahasakannya begitu, karena kan tekanan ekonomi sekarang terutama geopolitiknya, itu efeknya kemana-mana Pak, ditambah dengan dorongan dari para buruh ini tetap menaikkan upah, konteksnya yang paling krusial menurut Anda, yang paling realistis itu harus memberikan apa nih kepada para buruh ini? Ya, persoalannya kita kekurangan dana, terserah Pak Prabowo kan dananya semua habis ke program-program dia, yang program-program baik, program-program kampanye maupun program-program dadakan. Sekarang terus terang saya tidak tahu dari mana anggaran itu akan diambil. Terserah Pak Menteri Keuangan untuk mengatur. Tapi saya pesimis bahwa dana itu ada melihat kondisi keuangan indeks kita turun terus sampai 6, kemudian kita sudah 17.400 dan seterusnya. Saya ragu itu ada dananya. Dan nanti yang kedua saya katakan tadi, underlying semua yang disebutkan Pak Prabowo itu belum ada. Nah itu harus dibereskan dulu. Mau tahun ini, saya ragu terus terang. Ada pula yang disebutkan begini Pak Zainul, ada pembentukan Satgas PHK dan kesejahteraan buruh. Tahun lalu di May Day 2025 saya ingat Pak Prabowo sempat bilang akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh. Isinya adalah tim yang diwakilkan oleh aliansi-aliansi buruh dengan harapan ada masukan terhadap regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang tidak relevan, itu bisa jadikan masukan. Nah, dengan adanya Satgas ini menurut Anda cukup relevan dengan konteks yang ada sekarang soal ketenagakerjaan, Mas? Saya ragu, saya lagi ya terus terang apa yang disampaikan Presiden tadi saya kasih ke Pak Zainul, Pak Agus, saya kasih ke Pak Zainul dulu ya. Pak Zainul silakan. Ya, jadi gini, kan kita tahu nih, sektor tenaga kerja itu kan boleh dikata adalah sektor hilir ya. Sektor hulunya itu kan ada di iklim usaha sebetulnya. Kalau iklim usaha kita ini baik, iklim ekonomi kita ini berjalan dengan baik, maka sebetulnya sektor tenaga kerja juga akan mengikuti. Kenapa ada PHK, ya kan? Kemudian kenapa ada pabrik tutup? Kenapa kemudian ada upah minimum yang upah buruh yang rendah? Kenapa ada hak pekerja yang tidak dibayarkan? Itu karena kan iklim usaha kita tidak kondusif untuk menciptakan satu hubungan industrial yang positif. Saya yakin bahwa tidak ada pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, nggak ada. Seluruh pengusaha pasti pengennya usahanya jalan, bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup, upahnya juga cukup gitu. Nah, jadi menurut saya Satgas PHK itu penting menurut saya. Tapi ada yang jauh lebih penting dari itu adalah memastikan di sektor hulunya iklim usaha kita ini benar-benar memberikan ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor usaha yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Kalau saya sih begitu. Tapi kalau kemudian Satgas itu sudah dibentuk, Pak, sudah kadung terbentuk dan timnya misalnya sudah ada di situ, maka PR-nya kalau Anda anggap hulunya jadi permasalahan, tim ini bisa melakukan apa kalau begitu? Mitigasi menurut saya. Bisa nggak Satgas PHK ini melakukan mitigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang punya potensi untuk PHK? Sehingga tidak perlu menunggu setelah ada PHK baru kemudian pemerintah turun. Sebelum itu harus ada, misalnya gini, mapping atau peta mana perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang berpotensi untuk melakukan PHK. Nah, sebelum PHK itu terjadi, dilakukan approach, dilakukan pendekatan, apa sih masalahnya? Kalau memang harus diberikan insentif terhadap perusahaan itu agar tidak terjadi PHK, itu langkah antisipatif yang menurut saya harus dilakukan oleh Satgas PHK. Tapi kalau Satgas PHK bekerjanya setelah terjadi PHK, ya menurut saya sudah sangat terlambat. Oke. Pak Agus, kalau kemudian Satgas PHK dan kesejahteraan buruh ini sudah dibentuk dan orang-orangnya sudah ada, maka PR-nya sekarang harus bagaimana kemudian tim ini bekerja dengan tujuan yaitu tadi menekan PHK, kemudian kesejahteraan buruh itu juga ikut meningkat. Begini, faksi dari persatuan buruh itu banyak sekali loh. Hati-hati, siapa yang mau ditaruh di Satgas itu? Semua harus ada pemerataan. Itu PR lain buat pemerintah, karena faksi-faksinya banyak sekali buruh itu. Nah itu yang perlu pertama diperhatikan. Nah kalau ada persoalan-persoalan ya itu dengan cepat seperti sekarang saya sekali lagi terus terang ragu itu bisa terlaksana tahun ini. Mungkin saya salah. Oke. Nah sekarang yang juga jadi pertanyaan adalah
Tuntutan dari para aliansi buruh tadi pagi, kelima-limanya mendorong masalah revisi atas RUU Ketenagakerjaan. Tadi Pak Zainul sudah bilang ini masih tahap awal dulu, masih nunggu surpresnya dulu. Kalau kemudian Presiden sudah menyatakan dorongan itu harus segera dilakukan pengesahan, harus segera dibahas dan disahkan di tahun ini, mungkin nggak kira-kira 2026 ini revisi itu bisa betul-betul terjadi? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu ya, tetap di Kompas TV. Sebelum kita lanjutkan diskusi, Bapak-Bapak, saya sempat bertemu dengan beberapa buruh di May Day Fiesta yang berlangsung di Monas pagi tadi. Sebagian buruh berharap kepada saya, Presiden Prabowo Subianto bisa membuktikan janji-janjinya bisa terlaksana seperti yang sudah disampaikan dalam pidato di acara May Day Fiesta tadi. Dan mereka berharap pemerintah juga bisa meningkatkan kesejahteraan buruh pada aspek lain. Nah, mereka menilai pemerintah perlu meningkatkan standar upah minimum karena dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Buruh juga masih mempertanyakan pengawasan berbagai aturan tentang ketenagakerjaan, serta para buruh meminta pemerintah serius dalam perlindungan dan hak kerja seperti iuran jaminan kesehatan yang gratis. Kita coba simak dulu. Kayak kita di shift malam tidak ada lembur lagi, karena kan itu memang full, kita kerja malamnya nggak bisa tidur kan, hujan kita terjang, tapi upah lemburannya dihilangkan. Mudah-mudahan itu terwujudkan, itu benar-benar dibuktikan, jangan omong kosong di belakang. Banyak buruh-buruh yang mengeluh tentang keadilan yang tidak merata gimana. Kenaikan harga sama upah tenaga kerjaan itu jauh banget, harusnya 6 ke atas. Di samping dari janji-janji Pak Prabowo, itu kesejahteraan harus lebih terjamin. Contoh dari BPJS harus digratiskan semua unsur. Jadi digampangkan segalanya, dimudahkan kesehatan segala macam. Yang paling dibutuhkan itu soal kesehatan. Dalam event yang sama, usai mengikuti perayaan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, massa buruh mendapat bantuan bahan pokok dari Istana Kepresidenan, berisi beras, susu, gula, dan makanan siap saji. Tak hanya di Monas, massa aksi dari berbagai aliansi dan mahasiswa sempat berkumpul juga di depan Kompleks Parlemen menuntut DPR RI kembali meninjau Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak pro terhadap pekerja dan minimnya perlindungan terhadap pekerja migran. Membersamai perjuangan buruh pada aksi di depan gedung DPR, mahasiswa UI, Universitas Nasional dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengikuti aksi peringatan Hari Buruh Sedunia. Nah, Pak Agus sempat disinggung soal undang-undang oleh massa. Nah, ada penekanan dari Presiden bahwa pemerintah bersama dengan DPR harus segera membahas revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan ini dan harus disahkan tahun ini. Kalau kemudian niat itu betul-betul serius, siapa yang duluan harus bertindak sekarang dan hal apa yang rasanya paling mungkin dilakukan untuk awalan ini? Ya, sekarang tadi katanya surprise-nya belum keluar. Keluarin dulu. Ini siapa sih yang membuat, adalah DPR atau kementerian? Nah, itu masih, kalau mau selesai tahun ini, saya terus terang ragu. Ini tinggal ini sudah bulan ke-5 kan. Nah, terus mau berapa nggak ada. Itu reses masih berapa kali lagi. Nah, jadi menurut saya ya harus dikerjakan, tapi tidak akan bisa disahkan pada tahun ini, kecuali tata kelolanya dilanggar. Nah, ini kan karena putusan dari Mahkamah Konstitusi yang awalnya klaster ketenagakerjaan itu masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, kalau kemudian ada amar perintah dari MK untuk kemudian merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan itu, Pak Agus, hal apa yang menurut Anda jadi concern dan betul-betul diperhatikan di situ? Apakah sebatas outsourcing yang jadi pembahasan dari teman-teman buruh atau ada hal lain sebetulnya? Ya, persoalannya adalah kenapa ada outsourcing? Karena kalau tidak di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu pekerja pun yang keluar salah atau apa kan tetap dikasih pesangon. Makanya di Undang-Undang 13 itu muncul outsourcing. Nah, sekarang mau dihilangkan, ya dibahas dengan industri. Kalau industri di pasar terus kan mudah buat industri untuk pergi dari Indonesia. Dicarilah titik temunya dengan organisasi buruh. 162 kilo. Oke. Pak Zainul, sejak Presiden sudah menyampaikan itu pagi tadi, apakah sudah ada komunikasi antara pemerintah dengan Komisi 9 atau DPR secara non formal dulu sebelum surprise itu dikirimkan ke DPR, Pak? Ya, di level pimpinan sepertinya sudah ya. Saya belum mengupdate, tapi saya yakin sudah di level pimpinan karena kan komunikasi dengan istana ini kan sangat berjalan dengan sangat baik.
antara pimpinan DPR dengan pemerintah. Tinggal nanti kita tunggu surprise-nya nanti apakah dibahas di Komisi 9 ataukah dibahas di Balik. Karena beberapa undang-undang yang irisannya dan Komisi 9 kan juga diselesaikan di Balik. Contoh kemarin undang-undang misalnya perlindungan pekerja rumah tangga, PPRT kan juga diselesaikan di Balik. Undang-undang perlindungan pekerja migran juga sekarang sedang running di Balik. Jadi kami di Komisi 9 tentu sangat siap kalau diminta untuk membahas. Dan menurut saya kalau Pak Agus tadi pesimis, saya sih kok optimis ya tahun ini. Asalkan segera turun surprise-nya, insya Allah selesai. Kenapa? Karena kan kita tinggal masuk di poin-poin krusialnya saja. Nggak banyak kan poin-poin krusial itu kan, misalnya soal upah, kemudian perlindungan sosial tenaga kerja, kemudian soal kesehatan, kemudian juga soal mekanisme PHK dan lain. Saya poin-poin krusialnya kan sudah kita kantongi. Tinggal nanti kita duduk bersama, kita sepakati mana titik temu tadi Pak Agus sampaikan itu. Jadi titik temunya ada di wilayah mana. Kalau Saya kemudian kira tuntutan untuk menghapus outsourcing, seberapa mungkin itu, Pak Zainul? ya itu kan aspirasi dari para pekerja. Kan kita harus mendengar juga apa istilahnya suara atau aspirasi dari teman-teman pengusaha seperti apa. Menurut saya ada beberapa jenis pekerjaan yang mungkin nanti harus kita lihat. Kalau misalnya itu mekanisme outsourcing-nya dihapus, harus didiskusikan dengan menggunakan mekanisme kontrak kerjanya seperti apa. Kan banyak juga kan masyarakat juga mereka sangat tergantung juga dengan keberadaan di saat mereka misalnya tidak punya akses pekerjaan ke korporat utamanya, maka perusahaan outsourcing yang kemudian menanggung biaya hidupnya, misalnya gitu. Itu kan praktek seperti itu banyak. Nah, kalau kemudian outsourcing dihapuskan semuanya, bagaimana dengan nasib para pekerja kita? Kan juga itu kan lebih mendalam, termasuk dengan teman-teman di pengusahanya, gitu. Jadi kita harus duduk bersama, nggak bisa satu pihak. Satu pihak. Pak Agus, kalau kemudian ada tuntutan atau dorongan untuk menghapus outsourcing, sementara sebelum ada dorongan itu, singkat saja Pak ya, sebelum ada dorongan itu, sudah ada Permenaker di situ yang mengatur ada 6 sektor saja yang diterapkan, yang bisa menerapkan outsourcing. Tapi dari Said Iqbal menyampaikan itu tetap tidak sesuai dengan keinginan mereka, hapus outsourcing. Cari jalan tengahnya, singkatnya Pak, masih memungkinkan atau tidak menghapus outsourcing itu? Masih, tapi berat. Jadi terserah pembahasan dengan industri kan, dengan pemberi kerja. Sekarang prosedurnya kita itu perlu investor. Sekarang investornya sudah pada kabur. Kalau dipaksa gitu, apa yang masih ada mau? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman di serikat pekerja. Oke, Pak Agus Pambagio, Mas Zainul, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam semuanya. Malam.